Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Prasetya Maharani dengan NIM 1811021-028. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan ingin menjelaskan tentang bagaimana konsep manajemen public relation. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada 4 peta konsep yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai landasan konsep manajemen, yang kedua tentang esensi manajemen public relation atau HUMAS, yang ketiga yaitu fungsi manajemen public relation atau HUMAS, yang keempat yaitu sistem strategi dan pengolahan dan penanganan public relation. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa peta konsep yang ingin saya jelaskan dalam konsep manajemen public relation. Yang pertama yaitu tentang landasan konsep manajemen, yang kedua yaitu tentang esensi manajemen public relation atau HUMAS, yang ketiga yaitu tentang fungsi manajemen public relation, dan yang keempat sistem strategi, model pengelolaan, dan penanganan public relation. Dalam landasan konsep manajemen ada pengertian manajemen. Dari pengertian manajemen menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam landasan konsep manajemen terdapat fungsi manajemen. Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, berikut penjelasan mengenai fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga yaitu proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan, yang keempat ada fungsi controlling. Kemudian dalam esensi public relation pada prinsipnya mengandung unsur-unsur, yaitu ada 3. Yang pertama hubungan antar publik atau interrelasi antar publik. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah atau timbal balik. Terus yang ketiga melekat dengan manajemen. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan masih dalam esensi public relation. Terdapat tujuan dari public relation mencakup 4 hal, yakni yang pertama menciptakan citra yang baik, yang kedua memelihara citra yang baik, yang ketiga meningkatkan citra yang baik, yang keempat memperbaiki citra jika organisasi kita menurun atau rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pekerjaan seorang humas adalah mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan seluruh fakta-fakta tentang runtutan situasi atau sebuah situasi dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan simpati. Demi kelancaran komunikasi sebagai fungsi public relation harus memperhatikan, yaitu ada 5. Yang pertama, validity atau pesan yang disampaikan. Yang kedua ada ethical acceptability. Yang ketiga, quality of appeal. Dan yang keempat, clarity. Yang kelima, attention. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab yang bagian ketiga, yaitu tentang public relation, HUMAS, dan fungsi manajemen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan manajemen public relation atau HUMAS. Manajemen merupakan suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, merorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya. Tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, public relation ialah peran manajemen untuk menggapai suatu goals tertentu yang memiliki program kerja pasti, jelas, dan terperinci. Kemudian, komunikasi sampai mengasesmen seluruh prestasi yang sudah dicapai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen public relation atau HUMAS. Adapun tujuan dan fungsi pokok manajemen HUMAS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan upaya untuk menemukan program kegiatan yang telah dilakukan atau disusun, bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ada pengorganisasian, di mana manajemen yang membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan serta menata sumber-sumber daya yang ada.
kemudian untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan di sini ialah tindakan atau perbuatan untuk menjelaskan sebuah program yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau monitoring dan evaluasi, yaitu di mana monitoring merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan informasi tentang sebuah akibat dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan evaluasi adalah penilaian sebuah program evaluasi dari public relation yang telah ditentukan sehingga menjadi efektif dan efisien. Yang kedua ada strategi. Arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana. Sedangkan rencana merupakan suatu produk dari sebuah perencanaan yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen. Nah, suatu strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Menurut Sutcliffe, Center dan Brom, dalam Dautela, yaitu pelaksanaan strategi public relation dalam berkomunikasi dikenal dengan istilah 7CS atau public relation communication, yakni sebagai berikut. Yang pertama, credibility atau kredibilitas. Yang kedua ada konteks atau konteks. Yang ketiga ada konten atau isi. Yang keempat ada clarity atau kejelasan. Yang kelima ada continuity atau konsistensi, yang dimaksud konsistensi. Terus yang keenam ada channel atau saluran. Yang ketujuh ada capability of the audience atau kapabilitas khalayak. Yang ketiga ada model pengelolaan. Dalam model pengelolaan ada 4 model dasar public relation adalah, yaitu yang pertama model publisitas atau agen pers menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak. Yang kedua yaitu model informasi publik menggunakan press release dan cara-cara lain yang bersifat teknik atau komunikasi satu arah. Yang ketiga yaitu ada model asimetris dua arah menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak. Yang keempat yaitu ada model simetris atau dua arah menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi dengan publik atau memecahkan masalah dan untuk mempromosikan pengertian bersama. Yang keempat, penanganan public relation. Penanganan yang dapat dilakukan oleh public relation untuk menghindari krisis sebagai berikut. Yang pertama, akui kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, menekankan track record positif untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu menunjuk orang atau tunjuk orang untuk menjadi juru bicara. Yang keempat yaitu buat perencanaan khusus untuk media sosial dalam menangani krisis public relation. Kemudian yang terakhir, ubah krisis menjadi kemampuan emas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam konsep manajemen public relation atau humas. Jika ada salah kata, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya dan salam harmoni.